Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kita di sepanjang hari kerja kita ini, dan kita berkumpul lagi dengan keluarga di rumah kita masing-masing untuk mengikuti kebaktian ringkasan sekolah sahabat yang diadakan oleh Gereja Masehi Advent Sidang Jemaat Yesus di Puro yang ada di kota Surakarta ini. Kita juga harus bersyukur bagaimana Tuhan menyertai kita, memberkati kita, dan melindungi kita di sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai, marilah kita terlebih dahulu minta Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami semua, kepada keluarga kami di sepanjang hari sampai tiba pada sore hari ini. Dan kami berkumpul dengan keluarga kami untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui ringkasan sekolah sahabat yang dibawakan oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Yesus di Puro yang ada di kota Surakarta ini. Kiranya ringkasan ini Tuhan, firman ini menjadi suatu sukacita bagi kami, dan itu menjadi berkat, kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami Bapa, jamah hati dan pikiran hamba-Mu, jamah lidah hamba-Mu, agar apa yang hamba-Mu sampaikan itu sesuai dengan kehendak-Mu, dan nama Tuhan dapat dipermuliakan di dalam kegiatan kami Bapa. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, dikatakan apa? Sebagai ayat inti kita di sepanjang satu minggu ini apa? Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripada aku sampai ke ujung bumi. Bagaimana renungan ini menjadi suatu sukacita bagi kita? Dikatakan di sini, hidup di tanah asing cepat atau lambat, Mordekai dan Ester kemungkinan besar akan menghadapi masalah. Jika mereka tetap setia kepada Allah, pastinya ini yang menjadi kasusnya Mordekai. Cerita di sini adalah bagaimana bangsa Israel sesudah dijajah atau ditaklukkan oleh Raja Ahasuerus, banyak juga bangsa Israel yang dibawakan ke dalam kerajaan mereka. Tetapi satu kendala di sana adalah, di dalam kerajaan Ahasuerus ini mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka menyembah berhala-berhala. Dan juga menganggap bahwa raja adalah keturunan dari dewa. Ini sangat bertentangan dengan kepercayaan Mordekai dan Ester. Dan Mordekai ini adalah bangsa Yahudi yang setia kepada Tuhan. Sesudah peristiwa-peristiwa itu, maka Haman bin Hamedat, orang Agag, dikaruniakan kebesaran oleh Raja Ahasuerus, dan pangkatnya dinaikkan setelah kedudukannya ditetapkan atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Hanan. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia, tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Satu orang yang ada di pintu gerbang yang tidak mau bersujud kepada Hanan adalah Mordekai. Siapakah Mordekai ini? Mordekai ini adalah tawanan. Tawanan bangsa Yahudi, orang Yahudi yang dibawa Raja Ahasuerus ke kerajaannya. Dan siapakah Mordekai ini juga? Mordekai ini adalah paman dari ratu, yaitu istri dari Ahasuerus. Berarti Raja Ahasuerus mempunyai istri yang bernama Ester, orang Yahudi. Karena memang kadang-kadang kita sebagai manusia, kalau kita sudah mendapat suatu kehormatan, kita akan lupa dengan segalanya. Kalau ada orang yang tidak mau menyembah kita, dan orang tidak mau menurut dengan apa yang kita katakan, kita mungkin merasa diremehkan. Begitu juga dengan Hanan ini. Karena dia sudah dipilih oleh raja sebagai orang yang patut disembah oleh semua yang ada di kerajaan Ahasuerus. Tetapi ada satu orang yang tidak mau menyembah dia merasa sakit hati. Dia merasa bahwa dirinya panas, hatinya panas. Masa orang tidak mau menghormati saya? Dikatakan di sini apa? Ketika Hanan melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Hanan. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kepada kebangsaan Mordekai itu. Jadi Hanan mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasuerus. Satu pelajaran yang patut kita renungkan di sini adalah, jangan sesuatu yang diberikan dan menjadi suatu kehormatan kita, dan itu akan melupakan diri kita dan membuat diri kita menjadi sombong.
Tetapi sebenarnya apa yang telah diberikan kepada kita akan membuat kita semakin apa? Semakin rendah hati. Dan kita patut untuk mengasihi orang lain. Tetapi beda orang apa? Orang kafir, orang Hanan ini. Hanan ini adalah seorang yang memang di apa? Tangan kedua daripada Raja Ahasuerus. Sesudah mereka mulai apa? Tidak ada lagi perubahan dari Ahasuerus Mordekai ini. Hanan mulai mencari cara bagaimana untuk memusnahkan Mordekai ini beserta dengan bangsanya. Tetapi di cerita selanjutnya mungkin kita sudah sering mendengar cerita ini dan sering mungkin membaca ini. Tetapi apa hal yang bisa kita bantu adalah bagaimana berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Dikatakan di sini dari Daniel dan kawan-kawannya dan Mordekai, sebuah sinar terang bersinar di antara kegelapan moral di istana kerajaan Babel. Jadi Mordekai, Esther, Daniel dan kawan-kawannya membuka hati dan pikiran raja yang ada di Babel. Berarti ada oknum yang patut disembah dan dimuliakan di dalam kehidupan ini. Mungkin kita mengalami suatu tantangan, mengalami suatu peristiwa di dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak tahu lagi mau kemana kita berpergi. Mau kemana kita minta pendapat. Dan mau kemana kita untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Ada satu jalan yang diberikan kepada kita. Yaitu kepada siapa? Bapa kita yang di surga. Melalui putranya yang terkasih Yesus Kristus. Dan melalui Roh Kudus. Kita datang kepadanya untuk menyerahkan semua beban kita. Sebagaimana Mordekai dan Esther. Yang sudah terancam dimusnahkan dan dibunuh oleh Hanan. Tetapi karena kasih Tuhan, mereka diselamatkan. Karena kasih Tuhan mengasihi Esther, mengasihi Mordekai. Begitu juga dengan Tuhan mengasihi kita dalam kehidupan kita. Melalui pelajaran sekolah sahabat kita dapat mengerti bagaimana Tuhan mengasihi kita di hari Selasa ini. Kesaksian tentang kesetiaan Mordekai. Kiranya kasih Tuhan memberkati kita di sepanjang malam ini. Amin.